Halo, selamat datang kembali di Nalaris. Coba Anda bayangkan, ini awal tahun 2026. Situasi pasar global lagi, sedikit kacau. Di Jakarta, nilai tukar rupiah kita tiba-tiba anjlok tanpa peringatan yang jelas. Di belahan dunia lain, harga emas malah terbang tinggi. Mecahin rekor baru kayaknya hampir setiap minggu. Dan di New York, Wall Street, bursa sahamnya seolah punya dunianya sendiri. Naik turun dengan heboh. Nah, tiga kejadian ini, rupiah melemah, emas meroket, saham bergejolak, kelihatannya kan sama sekali nggak nyambung ya. Tapi, bagaimana kalau saya bilang, ketiganya itu terhubung oleh satu benang merah yang sama. Sebuah peristiwa politik yang terjadi ribuan kilometer dari sini, tepatnya di Gedung Putih. Hari ini kita akan coba bedah bareng-bareng efek domino yang luar biasa ini. Kita akan telusuri gimana sih satu keputusan politik di satu negara bisa menciptakan gelombang dahsyat yang terasa di seluruh dunia, termasuk di dompet kita. Ini penting banget buat kita pahami karena ini nunjukin betapa terkoneksinya dunia kita sekarang dan gimana berita politik dari jauh sana bisa punya dampak langsung buat kita di sini. Jadi, ini dia pertanyaan besarnya. Apa sih sebenarnya benang merahnya? Apa hubungannya nasib rupiah kita di Indonesia dengan kilauan harga emas yang lagi jadi rebutan dan grafik naik turun yang bikin pusing di bursa saham New York sana? Kalau dipikir-pikir, kayaknya mustahil kan ada hubungannya. Tapi ternyata jawabannya itu ada, tersembunyi di balik headline-headline berita. Dan mungkin jawabannya bakal bikin Anda kaget. Dan jawabannya adalah ini semua bermuara pada satu hal, periode baru kepresidenan di Amerika Serikat. Betul sekali, satu peristiwa politik di Washington DC ternyata jadi pemicu efek domino yang getarannya terasa sampai ke seluruh penjuru dunia. Dan ini bukan lagi sekedar teori konspirasi ya, ini adalah realita pasar yang bisa kita lihat datanya, bisa kita ukur. Nah, dalam beberapa menit ke depan, yuk kita telusuri jejak domino ini satu persatu. Kita ikuti gelombang demi gelombangnya. Oke, kita mulai dari percikan awalnya. Bayangkan saja pelantikan presiden baru ini seperti kita melempar batu besar ke tengah danau yang tadinya tenang. Biur, batu itu menciptakan sebuah riak kan? Nah, riak itulah yang menciptakan realitas pasar yang benar-benar baru. Dan gelombangnya mulai menyebar ke segala arah. Gelombang pertama ini yang paling cepat sampainya dan paling jauh jangkauannya. Guncangan di pasar mata uang. Guncangan ini, ironisnya, paling kencang menghantam negara-negara berkembang seperti Indonesia yang letaknya ribuan kilometer dari pusat gempanya. Ini bukti nyata betapa rapuh dan terhubungnya ekonomi global kita. Dan ya, kita di Indonesia merasakannya secara langsung. 3,61%. Saya ulangi, 3,61%. Mungkin kedengarannya angka yang kecil ya? Eits, jangan salah. Dalam dunia keuangan, angka ini besar. Ini adalah angka pelemahan rupiah kita terhadap dolar AS hanya dalam 100 hari pertama setelah presiden baru dilantik di tahun 2025. Ini bukan fluktuasi harian biasa, ini pergeseran yang signifikan dan cepat. Artinya apa buat kita? Artinya, dalam sekejap, harga barang impor yang kita beli, dari handphone sampai gandum buat mie instan, jadi lebih mahal. Buat pemerintah dan perusahaan yang punya utang dalam dolar, beban cicilannya jadi makin berat. Dan ternyata, apa yang kita lihat ini bukan cuma perasaan atau pengamatan sambil lalu. Ada sebuah penelitian akademis dari Herho, Kaban, dan Nugraha yang mengonfirmasi fenomena ini. Mereka menyebutnya bukti kuantitatif. Maksudnya apa? Maksudnya, pelemahan rupiah ini bukan kebetulan. Ini adalah sebuah pola yang bisa diukur dengan data. Dan polanya terjadi berulang kali di banyak negara berkembang setiap kali ada pergantian kekuasaan besar di Amerika Serikat. Ini adalah pola yang bisa diprediksi. Nah, pertanyaan paling pentingnya kan, kenapa bisa begini? Kok bisa presiden di sana ganti, rupiah di sini yang kena imbas? Ada 3 mesin pendorong utamanya. Pertama, ketidakpastian kebijakan. Pasar itu benci banget sama yang namanya ketidakpastian. Ibaratnya, kita nyetir di jalan tol, tapi kabutnya tebel banget. Pasti kita pelan-pelan dan super hati-hati kan? Nah, pasar juga begitu. Kedua, ekspektasi suku bunga. Kalau ada sinyal AS bakal naikin suku bunganya, dolar jadi kayak magnet super kuat yang nyedot modal dari seluruh dunia, termasuk dari Indonesia. Dan yang ketiga, sentimen resiko global. Simpelnya, kalau suasana global lagi tegang dan nggak menentu, investor di seluruh dunia cenderung main aman. Mereka akan narik uang mereka dari pasar yang dianggap lebih berisiko, seperti Indonesia, dan memindahkannya ke tempat yang dianggap lebih aman. Oke, pertanyaan logis berikutnya. Kalau para investor ini narik uangnya keluar dari Indonesia dan negara-negara lain, terus uangnya lari kemana? Kan uang itu nggak mungkin hilang begitu saja. Uang itu cuma pindah tempat. Dan ini membawa kita langsung ke gelombang kedua dari efek domino ini. Selamat datang di gelombang kedua demam emas. Ini adalah fenomena klasik di dunia keuangan yang namanya flight to safety, atau gampangnya lari ke tempat yang aman.
Ketika para investor cemas, khawatir, dan gak yakin sama masa depan, mereka akan berbondong-bondong mencari perlindungan. Dan tempat perlindungan finansial yang paling legendaris, yang sudah teruji oleh ribuan tahun sejarah manusia, ya tentu saja, emas. 60%. Coba biarkan angka itu meresap dulu. Harga emas bukan cuma naik, tapi melonjak lebih dari 60%. Hanya dalam 1 tahun di 2025. Selama periode itu, harga emas mencetak lebih dari 50 rekor harga tertinggi sepanjang masa. Ini bukan kenaikan saham teknologi baru yang lagi nge-hype loh. Ini emas, aset kuno yang biasanya dianggap stabil dan ya agak membosankan. Lonjakan sebesar ini menunjukkan satu hal. Tingkat kecemasan di pasar global sedang luar biasa tinggi. Terus apa yang bikin harga emas ini meledak? Ternyata bukan cuma satu hal, tapi gabungan dari beberapa faktor kuat yang terjadi bersamaan. Ibaratnya perfect storm. Pertama, risiko geopolitik dan perang dagang bikin investor takut. Kedua, bank-bank sentral di seluruh dunia, dari Tiongkok sampai India, lagi gila-gilaan borong emas. Kenapa? Karena mereka mau mengurangi ketergantungan pada dolar AS. Dan yang ketiga, yang mungkin paling penting, muncul ketakutan bahwa nilai mata uang kertas yang kita pegang sehari-hari, seperti dolar atau rupiah, nilainya akan terus kegerus sama inflasi. Semua faktor ini ketemu di satu titik dan menciptakan permintaan emas yang luar biasa. Nah, slide ini dengan jelas banget nunjukin betapa besarnya ketidakpastian yang masih ada. Lihat deh perbedaannya. Para analis paling jago di dunia aja terbelah jadi dua kubu. Di satu sisi, ada JP Morgan yang bilang emas bisa terbang sampai $5.400 per ons. Tapi di sisi lain, ada StoneX yang bilang harganya bisa jatuh lagi ke $3.500. Rentang prediksinya itu hampir $2.000. Ini bukan beda tipis lagi, ini beda jurang. Artinya, nggak ada yang benar-benar tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Semua masih meraba-raba. Oke, kita udah lihat gelombang di pasar mata uang dan emas. Sekarang, mari kita masuk ke gelombang ketiga. Dan ini mungkin yang paling rumit. Dampaknya ke pasar saham. Kalau yang tadi ceritanya cukup jelas. Rupiah melemah, emas menguat. Nah, cerita di pasar saham ini jauh lebih banyak lapisannya. Nggak sesederhana semua saham naik atau semua saham turun bareng-bareng. Anda mungkin baca di berita utama. Wow, Dow Jones tembus rekor tertinggi, dekati 49.000. Dan itu benar. Tapi, angka besar yang jadi headline itu sebenarnya cuma puncak gunung es. Kalau kita mau sedikit menyelam lebih dalam, di bawah permukaan itu lagi ada pergeseran besar-besaran yang menciptakan kelompok pemenang dan kelompok pecundang yang sangat jelas. Jadi, siapa aja nih yang menang? Pertama, ada sektor energi. Saham-saham raksasa kayak ExxonMobil dan Chevron langsung terbang karena ada harapan mereka bisa dapat akses ke cadangan minyak super besar di Venezuela. Kedua, tentu saja sektor pertahanan. Saham mereka ini hampir selalu naik setiap kali ada berita tentang aksi militer baru. Dan yang ketiga, ini yang paling menarik, sektor keuangan. Saham bank-bank besar melonjak drastis, bukan karena ada kejadian nyata, tapi karena harapan akan satu kata sakti, deregulasi. Janji deregulasi atau pelonggaran aturan. Buat Wall Street, kata ini tuh kayak musik yang paling merdu di telinga mereka. Harapan bahwa aturan bisnis akan dipermudah bikin investor jadi super optimis. Tapi, tunggu dulu. Kayaknya kita pernah deh nonton film ini sebelumnya. Sejarah, terutama dari periode pertama presiden ini menjabat, ngasih kita pelajaran penting yang bikin kita harus sedikit lebih waspada. Coba kita putar waktu sedikit. Kembali ke setelah pemilu 2016. Lihat grafik ini. Garis oranye itu saham perbankan, dan yang biru muda itu saham energi. Lihat kan, keduanya langsung melesat jauh ke atas, ngalahin pasar secara umum. Waktu itu, pasar lagi mabuk kepayang sama optimisme. Semua orang bertaruh besar kalau janji deregulasi bakal bawa keuntungan raksasa buat dua sektor ini. Tapi, ceritanya nggak berhenti di situ. Lihat kelanjutannya di grafik ini. Plot twist. Selama 2 tahun berikutnya, saham bank dan energi yang tadinya terbang tinggi justru jatuh. Dan kinerjanya jauh di bawah pasar secara keseluruhan. Optimisme dan euforia di awal tadi ternyata nggak bertahan lama. Ini pelajaran yang sangat mahal tentang bedanya antara hype yang didorong oleh harapan dan realita ekonomi yang sebenarnya. Nah, poin utamanya ada di sini. Seperti yang dijelaskan para ahli dari Research Affiliates. Ternyata deregulasi saja nggak cukup. Kenapa? Karena pada akhirnya selalu ada kekuatan yang lebih besar yang bermain, yaitu fundamental. Nasib sebuah bank itu lebih ditentukan oleh tingkat suku bunga, bukan cuma aturan. Nasib perusahaan minyak lebih ditentukan oleh harga minyak dunia. Hype politik itu bisa datang dan pergi, tapi fundamental ekonomi itu yang akan bertahan dalam jangka panjang. Oke, belajar dari pengalaman masa lalu, kali ini pendekatannya sedikit diubah.
Janjinya bukan lagi menghapus aturan lama yang rumit, tapi sesuatu yang lebih sederhana, tanpa aturan baru. Artinya, pemerintah menjanji nggak akan bikin aturan-aturan baru yang ribet dan bisa menghambat inovasi. Terus, siapa yang paling diuntungkan dari janji kayak gini? Ya tentu saja, sektor-sektor baru yang lagi meledak pertumbuhannya dan belum banyak diatur, seperti kecerdasan buatan atau AI dan dunia kripto. Tapi, bahkan di sektor yang lagi sepanas AI pun, kita harus tetap jeli. Nggak semua perusahaan AI itu sama. Tabel ini nunjukin ada dua kubu yang berbeda. Di kolom kiri, ada perusahaan kayak Palantir dan Nvidia yang harganya udah meroket ke langit karena euforia AI, valuasinya super tinggi. Tapi di kolom kanan, ada raksasa teknologi kayak Meta dan Alphabet. Mereka juga pemain besar di dunia AI, tapi valuasinya relatif lebih masuk akal. Ini sekali lagi ngingatin kita akan pelajaran utama hari ini. Jangan cuma ikut-ikutan hype atau celita, tapi coba lihat fundamental dan nilainya juga. Oke, jadi setelah kita menelusuri jejak efek domino ini, mulai dari guncangan rupiah di Jakarta, demam emas di pasar global, sampai perombakan besar-besaran di bursa saham Silicon Valley, apa sih kesimpulan dan pelajaran utama yang bisa kita bawa pulang supaya kita lebih siap menavigasi gelombang-gelombang serupa di masa depan? Setidaknya ada 4 pelajaran penting yang bisa kita pegang. Pertama, politik dan pasar itu nyambung banget. Apa yang terjadi di panggung politik dampaknya bisa sampai ke dompet kita. Kedua, reaksi pertama pasar itu seringkali cuma emosi sesaat. Jangan langsung percaya, coba gali lebih dalam untuk lihat cerita lengkapnya. Ketiga, dan ini yang paling penting, selalu bedakan antara harga yang didorong oleh hype dan nilai yang didukung oleh fundamental. Hype itu sementara, fundamental itu yang bertahan. Dan terakhir, di dunia yang makin tidak pasti ini, senjata terbaik kita adalah pemahaman. Pahami ceritanya, bukan cuma lihat angkanya. Nah, kalau pembahasan mendalam kita kali ini terasa bermanfaat dan membuka wawasan baru buat Anda, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe ke channel Nalalis dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan analisis-analisis berikutnya. Boleh juga bagikan video ini ke teman-teman Anda yang mungkin tertarik dengan topik ini. Dan sekarang, giliran saya yang mau mendengar pendapat Anda. Saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk kita diskusikan bareng di kolom komentar. Di zaman sekarang, di mana satu cuitan politik saja bisa menggerakkan triliunan dolar dalam sekejap, apakah prinsip-prinsip investasi fundamental yang sudah teruji waktu masih relevan? Atau jangan-jangan kita sudah memasuki era baru di mana sentimen politik sudah jadi raja mengalahkan segalanya? Tulis pendapat Anda di bawah ya. Terima kasih sudah menyimak.